from F-Class Management Study Program, Faculty of Economics and Business, Universitas Muhammadiyah Semarang. In this video, we are going to explain about import and export in simple and clear way. Dan kami akan membahas perdagangan internasional secara rinci, mulai dari teori yang mendasari hingga risiko dalam kegiatan ekspor dan impor. Let's go, come with us! Every day, we use products from different countries, like phones, clothes, and even food. But have you ever thought about how this product can reach us from across the world? Hal tersebut terjadi karena adanya perdagangan internasional, yaitu proses pertukaran barang dan jasa antar negara untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Countries free because they cannot produce everything by themselves. Each country has different resources, skills, and strengths. Perbedaan tersebut membuat negara saling melengkapi dan menciptakan hubungan perdagangan yang saling menguntungkan. One basic idea is absolute advantage. It means a country should produce food that it can make better and faster than others. Namun, tidak semua negara memiliki keunggulan tersebut, sehingga diperlukan konsep lain yang lebih relevan dalam perdagangan internasional. That idea is comparative advantage. A country should focus on a good that can be produced at a lower cost. Selain itu, terdapat teori Hexter-Ohlin yang menjelaskan bahwa negara yang akan mengekspor barang sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. Even though international trade gives many benefits, it also comes with the risk that business must handle. Risiko ini muncul karena perdagangan melibatkan banyak negara, aturan, dan juga proses yang sangat kompleks. There are several risks, such as financial risks from exchange rates, shipping risks like delay, and also legal risks because of different rules. Selain itu, terdapat juga risiko politik seperti perubahan kebijakan yang dapat mempengaruhi kegiatan perdagangan. To reduce those risks, companies need good planning, insurance, clearance contract, and trusted partners. Pemahaman terhadap kondisi pasar global juga sangat penting agar perusahaan dapat mengambil keputusan yang sangat tepat. From SWOT analysis, export and import can open bigger market, increase profit, but also bring high cost and complex process. Peluangnya berasal dari perkembangan teknologi dan permintaan global, sedangkan ancamannya adalah persaingan internasional dan tidak kestabilan ekonomi. Tahapan pertama dalam kegiatan ekspor adalah melakukan identifikasi pasar tujuan. Eksportir perlu menentukan negara mana yang memiliki potensi permintaan terhadap produk yang akan dijual. Proses ini dilakukan melalui riset pasar dengan memperhatikan tren konsumsi, tingkat persaingan, regulasi impor, hingga kondisi ekonomi di negara tujuan. Setelah pasar sasaran ditentukan, langkah berikutnya adalah mencari calon pembeli. Pencarian calon pembeli dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti mengikuti pameran dagang internasional, memanfaatkan platform perdagangan global, bekerja sama dengan perwakilan dagang Indonesia di luar negeri maupun jaringan bisnis yang telah dimiliki perusahaan. Pada tahapan ini, eksportir biasanya mulai memperkenalkan produk, menjelaskan spesifikasi barang, kapasitas produksi, harga, dan keunggulan yang dimiliki. Tujuannya adalah membangun kepercayaan serta menarik minat calon pembeli untuk melakukan transaksi. Calon pembeli menunjukkan ketertarikan terhadap produk yang ditawarkan. Proses selanjutnya adalah negosiasi bisnis. Negosiasi ini mencakup berbagai aspek penting, seperti jumlah barang yang akan dibeli, harga produk, metode pembayaran, jadwal pengiriman, standar kualitas, hingga tanggung jawab masing-masing pihak selama proses pengiriman. Dalam perdagangan internasional, negosiasi sering mengacu pada ketentuan Incoterms atau International Commercial Terms. Incoterms merupakan standar internasional yang mengatur pembagian tanggung jawab antara penjual dan pembeli. Contohnya seperti FOB, CIF atau EXW, FOB atau Free On Board, kemudian CIF atau Cost Insurance and Freight, kemudian EXW atau Ex-Works. Hasil dari negosiasi ini biasanya dituangkan dalam bentuk quotation atau penawaran harga yang dikirimkan oleh eksportir kepada buyer. Apabila kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan, maka proses dapat dilanjutkan pada tahapan berikutnya. Pada tahapan selanjutnya adalah pembuatan kontrak penjualan atau sales contract. Dokumen ini merupakan perjanjian resmi yang mengikat antara eksportir dan importir. Di dalam kontrak tercantum berbagai informasi penting seperti identitas para pihak, jenis barang, jumlah barang, spesifikasi produk, harga, syarat pembayaran, jadwal pengiriman, serta ketentuan apabila terjadi sengketa. Sales kontrak ini menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan transaksi ekspor. Oleh karena itu, penyusunannya harus dilakukan secara cermat dan disepakati oleh kedua belah pihak. Dengan adanya kontrak yang jelas, resiko kesalahpahaman dan perselisihan dapat diminimalkan.
Setelah barang sampai ke negara tujuan, maka yang dilakukan selanjutnya adalah pembayaran internasional. Ini sebagai salah satu aspek penting dalam ekspor, yaitu mekanisme pembayaran. Terdapat berbagai metode pembayaran yang dilakukan dalam perdagangan internasional. Salah satunya adalah Letter of Credit atau LC yang melibatkan bank sebagai pihak penjamin transaksi. Metode ini dianggap relatif aman karena pembayaran dilakukan berdasarkan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan. Selain Letter of Credit, terdapat pula metode Telegraphic Transfer, Open Account, dan Collection. Pemilihan metode pembayaran biasanya disesuaikan dengan tingkat kepercayaan antara eksportir dan importir. Setelah seluruh persyaratan terpenuhi, pembayaran akan diterima oleh eksportir sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan di dalam kontrak. Tahapan selanjutnya, penyiapan dokumen ekspor. Dokumen ekspor merupakan elemen yang sangat penting di dalam kegiatan ekspor. Kesalahan kecil di dalam dokumen dapat menyebabkan keterlambatan pengiriman, bahkan penolakan barang di negara tujuan. Beberapa dokumen utama yang biasa dipersiapkan antara lain commercial invoice, yaitu dokumen yang berisi rincian transaksi penjualan, kemudian ada packing list yang memuat informasi mengenai isi kemasan dan jumlah barang, bill of lading sebagai bukti pengangkutan barang, kemudian ada certificate of origin, yaitu surat keterangan asal yang menunjukkan negara asal produk. Selain itu, terdapat pula dokumen pendukung seperti sertifikat kesehatan, sertifikat karantina, sertifikat mutu, maupun dokumen khusus lainnya sesuai jenis produk dan ketentuan negara tujuan. Seluruh dokumen harus disusun secara akurat agar proses ekspor berjalan lancar. Sebelum barang dikirim ke luar negeri, eksportir wajib melakukan pemberitahuan kepada otoritas kepabeanan. Di Indonesia, proses ini dilakukan melalui pengajuan pemberitahuan ekspor barang atau PEB kepada instansi yang berwenang. Data yang dilaporkan meliputi informasi eksportir, importir, jenis barang, nilai barang, negara tujuan, serta sarana pengangkutan yang digunakan. Sistem kepabeanan akan melakukan pemeriksaan administratif terhadap dokumen yang diajukan. Tahapan ini menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa kegiatan ekspor telah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Tahapan selanjutnya adalah pemeriksaan dan clearance bea cukai. Setelah dokumen diajukan, pihak bea cukai dapat melakukan pemeriksaan terhadap barang maupun dokumen ekspor. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara data yang tercantum dalam dokumen dengan kondisi fisik barang yang akan dikirim. Apabila tidak ditemukan permasalahan, maka barang akan memperoleh izin untuk dimuat ke sarana perangkutan. Setelah sales kontrak ditandatangani, eksportir mulai mempersiapkan barang sesuai pesanan. Proses ini dapat meliputi produksi, penyortiran, pengujian kualitas, hingga pengecekan akhir sebelum barang dikirim. Standar kualitas menjadi aspek yang sangat penting dalam perdagangan internasional. Banyak negara tujuan memiliki persyaratan khusus terkait keamanan produk, kandungan bahan, ukuran, label, maupun sertifikasi tertentu. Oleh karena itu, eksportir harus memastikan bahwa seluruh produk telah memenuhi standar yang dipersyaratkan. Selanjutnya yang dilakukan adalah proses pengemasan atau packaging. Pengemasan tidak hanya bertujuan melindungi barang selama perjalanan, tetapi juga memberikan identitas produk serta memenuhi standar logistik internasional. Tahapan selanjutnya adalah pengiriman barang.
Pada yang terakhir, yakni barang tiba dan evaluasi ekspor. Tahapan terakhir adalah penerimaan barang oleh importir di negara tujuan. Setelah barang tiba, importir akan melakukan proses customs clearance di negara masing-masing. Apabila seluruh dokumen lengkap dan barang sesuai spesifikasi, maka produk dapat masuk ke pasar tujuan dan didistribusikan kepada konsumen. Namun, proses ekspor tidak hanya berhenti sampai di sana. Eksportir perlu melakukan adanya evaluasi terhadap keseluruhan kegiatan ekspor yang telah dilaksanakan. Evaluasi mencakup ketepatan waktu pengiriman, biaya logistik, kualitas produk, kepuasan pelanggan, hingga potensi pengembangan pasar di masa mendatang. Melalui evaluasi yang baik, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan memperkuat daya saing di pasar internasional. So, international trade is not about buying and selling. Tetapi juga tentang memahami teori dan mengelola risiko dengan baik. When we understand both, Perdagangan internasional bisa menjadi peluang besar untuk berkembang. that's all from Class F. See you!